selamat datang di pembelajaran statistika bisnis. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai analisis korelasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita lihat terlebih dahulu pembahasan materi yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Materi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, konsep dasar analisis korelasi. Yang kedua, ada korelasi produk momen. Yang ketiga, korelasi kendal tahu. Yang keempat, ada koefisien korelasi Reng-Spearman. Yang kelima, ada korelasi koefisien kontingensi. Yang keenam, ada korelasi berganda. Dan yang ketujuh, ada korelasi parsial. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih itu analisis korelasi. Nah, analisis korelasi merupakan suatu metode analisis statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain. Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan dengan variabel lain jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel lain. Jika arah perubahannya searah, maka kedua variabel memiliki korelasi positif. Sebaliknya, jika perubahannya berlawanan arah, kedua variabel tersebut memiliki korelasi negatif. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada korelasi produk momen. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu ke pengertian korelasi produk momen. Nah, korelasi produk momen ini adalah teknik analisis yang diciptakan oleh Pearson dan digunakan untuk menentukan kecenderungan hubungan antara dua variabel internal atau rasio. Nah, ada 4 cara nih menghitung koefisien korelasi produk momen, yaitu menggunakan skor mentah atau kasar, skor deviasi, standar deviasi, dan yang terakhir yaitu menggunakan scatter diagram. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke rumus menggunakan skor mentah, yaitu rumusnya R sub XY sama dengan N kali sigma XY dikurang hasil kali sigma X dengan sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikalikan N kali sigma Y kuadrat dan dikurang sigma Y kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan dari rumus tersebut, di mana Rxy adalah koefisien korelasi produk momen antara variabel X dan Y. Selanjutnya yaitu ada N, di mana jumlah pasangan data atau banyaknya sampel. Setelah itu ada X, yaitu skor variabel X atau mentah. Selanjutnya ada Y, yaitu skor variabel Y atau mentah. Selanjutnya ada sigma X, di mana jumlah seluruh skor X. Berikutnya ada sigma Y, yaitu jumlah seluruh skor Y. Berikutnya ada sigma XY, yaitu jumlah hasil perkalian antara X dan Y. Selanjutnya ada sigma X pangkat 2, yaitu jumlah kuadrat skor X. Yang terakhir ada sigma Y pangkat 2, yaitu jumlah kuadrat skor Y. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke rumus dengan skor deviasi. Nah, rumusnya yaitu R sub XY sama dengan sigma X aksen, Y aksen dibagi akar dari sigma X aksen kuadrat dikalikan dengan sigma Y aksen kuadrat. Nah, selanjutnya ada keterangan dari rumus dengan skor deviasi. Yang pertama yaitu ada X aksen sama dengan X dikurang X bar, itu adalah deviasi skor X terhadap rata-ratanya. Selanjutnya yaitu ada Y aksen sama dengan Y dikurang Y bar, yaitu adalah deviasi skor Y terhadap rata-ratanya. Selanjutnya ada sigma X aksen kuadrat, yaitu adalah jumlah kuadrat deviasi X. Selanjutnya ada sigma Y aksen kuadrat, yaitu adalah jumlah kuadrat deviasi Y. Yang terakhir ada sigma X aksen, Y aksen, yaitu adalah jumlah hasil kali deviasi X dan deviasi Y.
Baik nih teman-teman, tadi kan kita sudah masuk di rumus menggunakan skor deviasi. Sekarang kita masuk ke rumus menggunakan angka standar deviasi. Nah, rumusnya yaitu R sub XY sama dengan sigma X aksen Y aksen dibagi N kali SDX dan dikali SDY. Nah, sama seperti rumus yang sebelumnya ada keterangannya, rumus ini juga ada keterangannya. Nah, keterangannya yang pertama yaitu ada SDX, di mana SDX ini adalah standar deviasi dari variabel X. Berikutnya ada SDY, yaitu standar deviasi dari variabel Y. Selanjutnya ada sigma X aksen Y aksen, yaitu adalah jumlah hasil kali deviasi X dan Y. Yang terakhir yaitu ada N, yaitu jumlah sampel. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke rumus yang terakhir, yaitu ada rumus menggunakan angka diagram scatter. Nah, rumusnya yaitu R sub XY sama dengan N kali sigma F aksen Y aksen dikurang hasil kali sigma F X aksen dengan sigma F Y aksen dibagi akar dari N kali sigma F X aksen kuadrat dikurang sigma F X aksen kuadrat dikalikan N kali sigma F Y aksen kuadrat dikurang sigma F Y aksen kuadrat. Nah, keterangannya yaitu ada Fx, yaitu frekuensi atau nilai X pada diagram sebar. Selanjutnya ada Fy, yaitu frekuensi atau nilai Y pada diagram sebar. Yang terakhir ada N, di mana N ini adalah jumlah pasangan data. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada uji signifikansi nilai koefisien korelasi produk momen. Uji signifikansi nilai koefisien korelasi produk momen dilakukan dengan cara membandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan dan menggunakan derajat kebebasan dB sama dengan N dikurang 1. Nilai R tabel yang dapat dilihat pada lampiran tabel R produk momen. Selanjutnya akan disajikan contoh analisis korelasi menggunakan berbagai rumus korelasi produk momen. Contoh penelitian tentang kecenderungan hubungan antara variabel tinggi lompatan dengan variabel tinggi badan dari 10 subjek. Analisis diawali dengan membuat tabel persiapan untuk menghitung korelasi tinggi badan dan tinggi lompatan seperti disajikan dalam tabel-tabel sesuai rumus yang digunakan. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke contoh soal perhitungan korelasi produk momen menggunakan rumus skor mentah. Perhitungan korelasi produk momen menggunakan skor mentah diawali dengan membuat tabel persiapan terlebih dahulu seperti tabel berikut ini. Tabel persiapan memuat kolom-kolom yang terdiri dari kolom nomor subjek, variabel tinggi badan atau X, variabel tinggi lompatan atau Y, kuadrat variabel tinggi badan atau X2, kuadrat variabel tinggi lompatan atau Y2, dan hasil kali variabel tinggi badan dan tinggi lompatan atau XY. Baik teman-teman, di sini ada tabel perhitungan korelasi produk momen menggunakan skor mentah. Teman-teman bisa perhatikan, di sini sudah kami sediakan tabel. Nah, uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan koefisien korelasi R hitung dengan R tabel pada taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu 5%. Hasil uji signifikansi adalah R hitung sama dengan 0,735 lebih besar daripada R tabel 5%, yaitu 0,632. Berarti tandanya ini signifikan ya teman-teman. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan berarti ditolak. Jadi kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara variabel tinggi badan dengan variabel tinggi lompatan. Nah, selanjutnya di bawah tabel tersebut ada rumus untuk menghitung koefisien korelasinya. Nah, R sub XY sama dengan 10 kali 250.599 dikurang hasil kali 1644 dengan 1524 dibagi akar dari 10 kali 270.364 dikurang 1644 kuadrat dikalikan 10 kali 232.316 dikurang 1524 kuadrat. Nah, hasil akhirnya yaitu ada 7, hasil akhirnya saya ulangin ada 0,735.
Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu tentang perhitungan korelasi produk momen menggunakan skor deviasi. Analisis diawali menghitung mean dua variabel yang dikorelasikan, kemudian menghitung deviasi setiap skor variabel X dalam kurung X aksen dan skor deviasi variabel Y dalam kurung Y aksen dengan cara menghitung selisih setiap skor variabel dengan nilai rata-rata hitung atau mean masing-masing variabel. Contoh rata-rata hitung variabel X adalah 164,4, maka deviasi X aksen skor kasus nomor 1 variabel X adalah 168 dikurang 164 di koma 4 dan hasil akhirnya yaitu 3,6. Selanjutnya setiap skor deviasi dikuadratkan dengan X aksen 2 dan Y aksen 2. Nah, sama seperti tadi menggunakan tabel, di soal perhitungan korelasi produk momen menggunakan skor deviasi ini juga menggunakan tabel. Jadi, uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan koefisien korelasi R hitung dengan R tabel. Pada taraf signifikansi yang ditetapkan 5%, hasil uji signifikansi adalah R hitung sama dengan 0,735 lebih besar daripada R tabel 5% sama dengan 0,632. Berarti signifikan. Maka, hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan ditolak. Jadi, kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara variabel tinggi badan dengan variabel tinggi lompatan. Jadi, selanjutnya di bawah tabel sini ada rumus untuk menghitung koefisien korelasinya. Nah, rumusnya yaitu R sub XY sama dengan 53,4 dibagi akar dari 90,4 dikalikan 58,4 sama dengan 0,735, yaitu hasil akhirnya. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu perhitungan korelasi produk momen menggunakan nilai standar deviasi. Jika analisis korelasi dilakukan menggunakan nilai standar deviasi, maka lebih dulu menghitung nilai standar deviasi atau SD setiap distribusi frekuensi variabel yang akan dianalisis. Selanjutnya menghitung koefisien korelasi dengan memasukkan semua statistik dalam rumus. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian soal perhitungan korelasi produk momen menggunakan nilai standar deviasi. Di sini ada SDX sama dengan akar dari 90,4 dibagi 10 sama dengan 3,007. Artinya simpangan baku untuk variabel X adalah 3,007. Selanjutnya ada SDY sama dengan akar dari 58,4 dibagi 10 sama dengan 2,417. Artinya simpangan baku untuk variabel Y adalah 2,417. Selanjutnya ada RXY di mana 53,4 dibagi akar dari 10 dikali 3,007 pangkat 2 dikali 10 dikali 2,417 pangkat 2 sama dengan 0,735. Jadi, uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Hasil uji signifikansi R hitung sama dengan 0,735 lebih besar daripada R tabel 5% sama dengan 0,632. Berarti signifikan. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan ditolak. Nah, dengan demikian kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara variabel tinggi badan dengan variabel tinggi lompatan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal terakhir, yaitu perhitungan korelasi produk momen menggunakan scatter diagram. Teknik korelasi scatter diagram digunakan untuk menghitung hubungan antara dua variabel yang mempunyai jumlah subjek relatif banyak dan rentangan atau range data setiap variabel cukup besar. Maka masing-masing variabel yang akan dikorelasikan memungkinkan untuk dibuat menjadi distribusi frekuensi bergolong yang terdiri dari beberapa interval kelas. Sehingga teknik korelasi scatter diagram digunakan untuk menghitung hubungan antara dua variabel yang masing-masing telah disusun menjadi distribusi frekuensi bergolong. Berikut ini contoh analisis korelasi produk momen antara hasil tes keterampilan servis bola voli eksperimen atau predikator dengan hasil tes standar keterampilan bola voli atau kriterion menggunakan teknik korelasi scatter diagram. Analisis korelasi produk momen adalah proses validasi. Tes keterampilan servis bola voli sebagai tes eksperimen yang dikorelasikan dengan hasil tes standar keterampilan bola voli sebagai tes kriterion. Sebagai orang coba dengan jumlah 20 siswa yang dipilih secara random. Hasil
servis bola voli atau X dan hasil tes standar keterampilan bola voli atau Y disajikan dalam tabel sebagai berikut ini. Berikut ini adalah tabel perhitungan korelasi produk momen menggunakan scatter diagram. Berikut ini adalah tabel perhitungan korelasi produk momen menggunakan scatter diagram. Berikut ini adalah langkah-langkah menghitung korelasi menggunakan scatter diagram. Yang pertama yaitu membuat tabel scatter diagram dengan baris dan kolom. Selanjutnya membuat distribusi frekuensi bergolong variabel X dan variabel Y. Interval kelas distribusi frekuensi variabel Y ditulis pada baris paling atas. Sedangkan distribusi frekuensi variabel X ditulis pada kolom paling kiri. Dapat juga pada interval kelas dituliskan di titik tengah kelas atau TTK. Selanjutnya membuat kolom F atau frekuensi variabel Y, Y-aksen atau deviasi skor Y, FY-aksen, FY-aksen 2, dan kolom X-aksen Y-aksen. Selanjutnya membuat baris F atau frekuensi variabel X, X-aksen atau deviasi skor X, Fx-aksen, Fx-aksen 2, dan baris X-aksen Y-aksen. Selanjutnya membuat tabulasi data X dan Y setiap subjek pada kotak pertemuan kolom dan lajur dan menuliskan frekuensinya. Contoh kotak bertanda A isinya adalah 5, yaitu jumlah data subjek-subjek yang termasuk ke dalam kelas 20-24 variabel Y dan 20-24 variabel X. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom F atau frekuensi dengan cara menjumlahkan angka-angka pada kotak-kotak yang sebaris dalam setiap interval kelas. Selanjutnya, menuliskan angka deviasi pada kolom Y-aksen dengan cara menuliskan angka 0 di sembarang tempat sebagai mean terkaan. Selanjutnya, menuliskan angka deviasi mulai dari deviasi 1 dan seterusnya di atas dan di bawah angka nilai mean atau 0. Deviasi di bawah mean ditulis dengan tanda minus. Selanjutnya, mengisi kolom FY-aksen dengan cara mengkalikan angka pada kolom F dengan angka pada kolom Y-aksen. Selanjutnya yaitu mengisi kolom FY-aksen 2 dengan cara mengkalikan angka pada kolom Y-aksen dengan angka pada kolom FY-aksen. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom X-aksen dan Y-aksen. Contoh mengisi kolom X-aksen dan Y-aksen pada baris kelas 20-24. Kalikan setiap angka frekuensi pada baris kelas 20-24 dengan angka pada baris X-aksen yang tepat di bawahnya. Atau kotak B sama dengan 3 dikalikan dengan kotak D sama dengan negatif 2. Dan kotak C sama dengan 2 dikalikan dengan kotak E sama dengan negatif 1. Jumlahkan hasil kali tersebut, kemudian kalikan jumlah itu dengan angka pada kolom X-aksen yang lurus dengan lajur kelas 20-24 atau kotak G sama dengan negatif 2. Jika disingkat angka X-aksen Y-aksen pada lajur kelas 20-24 sama dengan B kali D tambah C kali E, G sama dengan 3 kali negatif 2 ditambah 2 kali negatif 1 kali 2 sama dengan 16. Jadi angka jumlah X-aksen Y-aksen pada variabel X dan Y harus sama. Jika tidak sama, maka tentu ada kesalahan dalam proses memasukkan data ke dalam tabel. Langkah yang terakhir yaitu melakukan uji signifikan dengan cara membandingkan harga R hitung dengan harga R tabel pada taraf signifikansi tertentu. Uji signifikansi dengan memperhatikan derajat kebebasan dB sama dengan N dikurang 1. Harga R tabel dapat dilihat pada lampiran tabel R produk momen. Selanjutnya, kita menghitung koefisien korelasi menggunakan tabel scatter diagram yang ada di samping. Nah, R sub XY sama dengan 20 kali 30 dikurangi 6 kali 9 dibagi akar dari 20 kali 30 dikurang 6 kuadrat dikalikan dengan 20 kali 33 dikurangi 9. Menguji signifikansi dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel paraf signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji signifikansi terhitung yaitu 0,955 lebih besar R tabel 5% sama dengan 0,361. Berarti signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada korelasi antara hasil tes servis dengan hasil tes standar bola voli ditolak.
Dengan demikian, disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara hasil tes keterampilan servis bola voli dengan hasil tes standar bola voli. Materi korelasi kenal tahu. Korelasi kenal tahu yaitu uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubung dan dua variabel bila datanya berskala ordinal. Adapun rumus uji kenal tahu yaitu RS sama dengan sigma S dibagi dengan setengah N dikali N kuadrat dikurang 1. Keterangannya yaitu RR sama dengan koefisien korelasi kenal tahu, sedangkan S itu selisih ranking yang lebih besar dan lebih kecil, dan sedangkan N itu jumlah sampel. Apabila terdapat beberapa nilai pengamatan yang memiliki nilai yang sama, maka digunakan faktor koreksi dengan rumus yaitu R sama dengan sigma S dibagi dengan akar dari setengah N dikali N dikurang 1 kurang TX dikali akar dari setengah N dikali N dikurang 1 dikurang TY. Di mana untuk nilai TX sama dengan 1/2 sigma T kurang 1. Di mana T itu nilai yang sama dalam variabel X dan Y. Adapun contoh soal uji kenal tahu. Ya, kita langsung saja. Seorang pemimpin yakin bahwa dengan pemberian bonus memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan motivasi kerja karyawannya, di mana tingkat kepercayaan sebesar 95%. Untuk membuktikan dugaan tersebut, pemimpin mengumpulkan data sebagai berikut. Adapun tabel data tersebut yang tertera pada yaitu bonus, di mana menunjukkan nilai persepsi pemberian bonus oleh responden atau semacam sektor atau penilaian. Dan yang kedua, motivasi kerja itu menunjukkan nilai persepsi motivasi kerja dari responden yang sama. Artinya setiap kolom memiliki satu responden. Contohnya itu kayak responden 4. Contohnya itu kayak responden bonus 4 dan 7, 6 dan 9, 6 dan 10, 4 dan 8, dan seterusnya. Pertanyaan penelitian apakah terhadap korelasi positif antara bonus dan motivasi kerja? Kita langsung saja hipotesis. Hipotesis 0 itu tidak terdapat korelasi positif antara bonus dengan motivasi kerja, sedangkan hipotesis 1 terdapat korelasi positif antara bonus dengan motivasi kerja. Kriteria penguji. HO tidak dapat ditolak jika R hitung kurang dari R tabel atau Z hitung kurang dari tabel atau sigma lebih dari alfa. Sedangkan H1 diterima jika R hitung lebih dari tabel atau Z hitung lebih dari Z tabel atau sigma kurang dari alfa arah koefisien positif. Analisis data. Melakukan perankingan nilai pada variabel X dan Y. Nah, nomor urut asli data sebelum diurutkan, sedangkan nilai X atau Y itu diurutkan dari nilai dari variabel X atau Y yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan nilai ranking itu nilai peringkat yang diberikan pada setiap nilai. Nah, bisa kita lihat dari kolom nilai X itu nilai yang diurutkan dan ranking. Data nilai X diurutkan dari yang terkecil, yaitu contohnya dari 4 hingga yang terbesar 10. Sedangkan yang nilai ranking itu jika ada nilai yang unik, rankingnya sesuai dengan urutan. Contohnya nilai 6 pada barisan ke-4, 5, dan 6-nya. Nah, contohnya nih kayak nilai 4 muncul 2 kali. Ranking yang seharusnya adalah ranking 1 dan ranking 2, rata-ratanya akan dibagi kayak 1 tambah 2/2. Jadi di situ kita taruhnya tuh 1,5. Terus nilai 6-nya juga muncul 3 kali. Jadi di rankingnya yang seharusnya adalah ranking 4, 5, dan 6 itu kita dibagikan lagi atau ditambahkan 4 tambah 5 tambah 6 dibagi per 3 sama dengan 5. Nah, begitu dan seterusnya sampai terakhir. Nah, analisis data selanjutnya menentukan banyaknya rangge, lebih besar dan lebih kecil, serta nilai selisihnya, yaitu S, yaitu dengan cara
Data terdiri dari kolom nomor X, Y, RX, RY, dan kolom untuk menghitung rangkai atau lebih besar dan lebih kecil serta S. Kolom RX merupakan peringkat rang dari data di kolom X, sedangkan kolom RY merupakan peringkat rang dari data kolom di Y. Nah, contoh RY-nya sama dengan 5, bandingkan dengan RY di baris-baris di bawahnya. 1,5, 3,5, 3,5, 5, 6, 1,5, 8,5, 7, 10, 8,5. Nilai yang lebih besar dari 5 adalah 6, 8,5, 7, 10, 8,5. Ada 5 nilai. Namun pada tabel contohnya itu nilai yang tercatat adalah 6. Sedangkan nilai yang lebih kecil dari 5 adalah 1,5, 3,5, 3,5, 1,5. Ada 4 nilai. Namun pada tabel di contohnya itu nilai yang tercatat adalah 0. Nah, yang berikut nilai S-nya itu dihitung dengan menjumlahkan semua nilai pada kolom lebih besar dan menguranginya dengan jumlah semua nilai pada kolom yang lebih kecil. Jadi jumlah lebih besarnya itu 6 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 2 tambah 0. Sedangkan jumlah yang lebih kecilnya itu 0 tambah 0. Jadi hasilnya itu S-nya 42 kurang 6 jadinya 30. Dari hasil perhitungan di samping terlihat ada banyak nilai ranking yang sama untuk variabel X dan Y, sehingga menentukan TX. Perhatikan RX kolom 4. Ada 3 nilai yang sama pada ranking 2, ada juga 3 nilai yang sama pada ranking 5, ada 2 nilai yang sama pada ranking yaitu 7,5, dan ada juga 2 nilai yang sama pada ranking 6,5. Dengan demikian, maka T sama dengan 3,3, 2,2. Nilai ini dimasukkan ke dalam rumus. TX sama dengan 1/2 sigma T, T kurang 1. TX sama dengan 1/3, 3 kurang 1 tambah 3, 3 kurang 1 tambah 2, 2 kurang 1 tambah 2, 2 kurang 1. TX sama dengan 1/2 kali 16 sama dengan 8. Nah, jika kita sudah menemukan hasil yang dianalisis data yang di atas, sekarang kita menentukan TY. Perhatikan RY kolom yang 5. Ada 2 nilai yang sama pada ranking 1,5. Ada juga 2 nilai yang sama pada ranking 3,5. Ada 2 nilai yang sama pada ranking 8,5. Dengan demikian maka T sama dengan 2,2,2. Nilai ini dimasukkan ke dalam rumus TY sama dengan 1/2 sigma T, T kurang 1. TY sama dengan 1/2, 2 kurang 1 tambah 2, 2 kurang 1 tambah 2, 2 kurang 1. TY sama dengan 1/2 kali 6 sama dengan 3. Nah, habis itu hasilnya itu kita akan angkarkan, yaitu R sama dengan sigma S per pangkat 1/2 N kurang 1 kurang TX pangkat 1/2 N kurang 1 TY. R sama dengan 30 per pangkat 1/2 10, 10 kurang 1 kurang 8. Pangkat 1/2 10, 10 kurang 1 kurang 3. Hasilnya adalah 0,761. Langkah selanjutnya yaitu uji signifikansi uji Z. Untuk menguji signifikasi korelasi kendal tahu dengan ukuran sampel kurang dari 10 dapat dilakukan dengan membandingkan antara hitung dengan tabel. Untuk menguji signifikasi korelasi kendal tahu dengan ukuran sampel lebih dari 10 dapat dilakukan dengan membandingkan Z hitung dan Z tabel, di mana Z hitung adalah distribusi normal yang dapat dihitung dengan rumus Z sama dengan R per pangkat 2N tambah 5 per 9N, N kurang 1. Z sama dengan 0,76
per pangkat 2, 2 kali 10 tambah 5 per 9 kali 9 kali 10, 10 kurang 1. Sama dengan 3,058. Langkah selanjutnya itu menentukan keputusan dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z hitung adalah 3,058 lebih dari Z tabel sama dengan 1,65. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian terdapat korelasi positif antara bonus dengan motivasi kerja signifikasikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,761 atau 76,1% kategori terkuat. Kita masuk dalam materi koefisien korelasi Rang-Spearman. Korelasi Rang-Spearman digunakan untuk menghitung korelasi berdasarkan data yang berbentuk perengkingan. Rumus korelasi Rang-Spearman yaitu RE sama dengan 1, 6 sigma D kuadrat per N 2 N kuadrat kurang 1. Di mana RS itu koefisien korelasi Rang-Spearman, sedangkan 6 itu konstanta, dan sigma D kuadrat itu kuadrat selisih antara ranking dua variabel, dan sedangkan N itu jumlah pengamatan. Sebelum kita masuk ada langkah-langkah uji korelasi Spearman Rang. Yang pertama membuat hipotesis, dan yang kedua menghitung ranking D kuadrat, dan yang ketiga menghitung RS hitung dan menentukan RS tabel. Nah, kita masuk saja langsung ke contoh soalnya. Diketahui data motivasi mahasiswa X dengan prestasi mahasiswa Y pada mata kuliah statistika adalah sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah mahasiswa, yaitu tampil 10 mahasiswa dari kelas A sampai kelas J. Kalau X ini adalah motivasi mahasiswa, sedangkan yang Y ini adalah prestasi mahasiswa. Jika A sama dengan 0,05, maka ujilah menggunakan dua pihak untuk Spearman Rang apakah ada hubungan yang signifikan antara data motivasi mahasiswa X dengan prestasi mahasiswa Y. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Sebelum itu kita membuat hipotesisnya dulu. H0 R sama dengan 0. 0 itu tidak ada hubungan yang signifikasikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Sedangkan H1 itu R tidak sama dengan 0, ada hubungan yang signifikasi antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Nah, jadi kita masuk yang kedua, yaitu menghitung rankingan D kuadrat. Jadi seperti yang teman-teman lihat di tabel ini, jadi mahasiswa yaitu dari 1 sampai 10, yaitu dari A sampai J, dan nilai motivasi mahasiswanya yang pertama tadi saya sudah jelaskan kalau korelasi Spearman itu harus dirankingkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi nilai motivasi ini kita rankingkan jadi tertinggi. Jadi nilai tertinggi itu 5. Nilai tertinggi yaitu 95. Jadi rankingkan 1. Jadi tertinggi ya, terus yang keduanya itu 92. Itu juga nilai tertinggi, tapi dia di ranking 2 di bagian J, dan seterusnya sampai terendah, dan ranking terendah 10 yaitu 50. Jadi dilihat dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, kalau sudah, kita langsung saja ke nilai prestasi mahasiswa. Jadi prestasi mahasiswa kita rankingkan juga. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa ranking 1 yaitu 90 dan ranking 2 yaitu 80. Ranking 1 otomatis sudah di 90 yang paling tertinggi. Sedangkan ranking 2 ini 80, ada 2 orang. Jadi kita bagikan. 2 orang ini memiliki nilai yang sama 80, jadi kita taruhnya 2,5. Mengapa kita taruh 2,5? Karena 2 orang ini memiliki nilai yang sama, jadi anggap saja masuk ranking 2 dan ranking 3. Jadi 2 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, seperti begitu dan seterusnya.
Sekarang kita masukkan nilai D. Jadi nilai D-nya itu kita kurangi nilai X sama nilai Y. Jadi 7 kurang 8 sama dengan negatif 1. 8 kurang 8 sama dengan 0. 9 kurang 10 sama dengan negatif 1. Begitu dan seterusnya sampai di 2 kurangi 8 sama dengan negatif 6. Dan dari hasil nilai X dengan Y itu kita kuadratkan jadi, nilai X dengan Y-nya itu kita kuadratkan. Jadi minus 1 dikuadratkan menjadi 1, 0 kita kuadratkan menjadi 0, dan seterusnya sampai di minus 6 kita kuadratkan menjadi 36. Setelah kita kuadratkan semuanya dan kita jumlahkan semua, hasil dari 1 sampai 36 dan hasilnya kita sigmakan D kuadrat kan adalah 100 dihitung. Berikut kita masuk ke RS hitung. Teman-teman lihat pada tabel yang berikut ini. RS hitung 1 kurang 6 sigma D kuadrat per N kuadrat kurang 1. Jadi 6 kali 158 hasil yang tadi kita sudah dapat itu per 10 kali 10 kuadrat kurang 1. Dapat hasilnya dan 1 kurang 948 per 99. Hasilnya yaitu kita dapat 1 kurang 0,96. Jadinya hasil akhir dari ini adalah 0,04. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi korelasi koefisien kontingensi. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan korelasi koefisien kontingensi. Nah, korelasi koefisien kontingensi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan masih merupakan data kategori. Untuk menghitung nilai korelasi koefisien kontingensi, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai dari chi-square. Berikut yaitu rumus menghitung chi-square. Keterangan yaitu X pangkat 2 nilai dari chi-square, FO frekuensi observasi, FE frekuensi harapan. Rumus menghitung nilai dari frekuensi harapan. FO sama dengan total baris dikali total kolom dibagi dengan total nilai pengamatan. Selanjutnya rumus menghitung nilai dari frekuensi harapan. Keterangan CC sama dengan koefisien kontingensi. X pangkat 2 yaitu nilai chi-square dan N adalah jumlah pengamatan. Contoh soal koefisien kontingensi. Berikut data tentang tingkat pendidikan dan pekerjaan dari 42 orang responden, di mana variabel pekerjaan dengan kategori PNS 1 dan swasta 2, dan variabel pendidikan dengan kategori D3 1, S1 2, dan S2 3. Berdasarkan data di atas, ujilah hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan. 1. Pertanyaan penelitian. Apakah terdapat korelasi positif antara pendidikan dengan pekerjaan? 2. Hipotesis. H0 tidak terdapat korelasi positif antara pendidikan dengan pekerjaan. H1 tidak terdapat korelasi positif antara pendidikan dengan pekerjaan. Yang ketiga, kriteria pengujian. H0 tidak dapat ditolak jika koefisien kontingensi hitung lebih kecil atau sama dengan chi-square tabel, atau nilai signifikansi lebih besar dari alfa. H1 diterima jika koefisien kontingensi hitung lebih besar dari chi-square tabel, atau nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan alfa. 4. Analisis data. Tahap pertama menyusun tabel silang. Dari data di atas, kita kelompokkan ke dalam tabel kontingensi. Karena variabel pendidikan memiliki 3 kategori,
dan variabel pekerjaan memiliki dua kategori, maka tabel kontingensi yang dipakai adalah tabel 3x2. Maka akan kita lihat hasilnya sebagai berikut. Nah, berikut tabelnya. Setelah membuat tabel silang, selanjutnya kita mencari frekuensi yang diharapkan pada tiap sel dengan rumus FE sama dengan jumlah frekuensi baris dikalikan jumlah frekuensi kolom, kemudian dibagi dengan total keseluruhan data. Jadi bisa kita lihat di sini yang pertama itu total pada kolom PNS 22 dikali dengan 15, yaitu total pada baris D3 dibagi dengan 42, yaitu jumlah data. Hasilnya yaitu 7,86. Nah, selanjutnya kita lakukan 22 dikali 14 dibagi 42, yaitu 7,33. Selanjutnya yaitu 22 kita kalikan dengan baris S2, yaitu 13 dibagi 42, hasilnya 6,81. Nah, selanjutnya kita kalikan total kolom swasta dengan total baris. Yang pertama yaitu 20 dikali 15 dibagi 42, yaitu 7,14. 20 dikali 14 dibagi 42, yaitu 6,67. Dan selanjutnya 20 dikali 13 dibagi 42 sama dengan 6,19. Setelah itu kita mencari C kuadrat dengan rumus C kuadrat sama dengan sigma buka kurung FO dikurang FE tutup kurung pangkat 2 dibagi FE. Sigma adalah jumlahkan semua hasil perhitungan tiap sel. FO adalah nilai yang diperoleh dari data sebenarnya, dan FE adalah nilai yang dihitung dengan rumus sebelumnya. Selanjutnya kita hitung untuk yang pertama FO-nya kita ambil dari nilai D3 PNS, yaitu 8 dikurangi dengan 7,86, yaitu frekuensi harapan yang telah kita hitung sebelumnya, 7,86. Nah, selanjutnya dibagi dengan 7,86, hasilnya 0,002. Selanjutnya 6 kita ambil dari data S1 PNS dikurangi dengan 7,33 data yang tadi sudah kita cari pada FE ditutup kurung pangkat 2 dibagi dengan 7,33. Nah, hasilnya 0,241 dan seterusnya. Dari 8 yang S2 juga kita kurangi 6,81 dengan perhitungan yang kita telah cari sebelumnya. Nah, setelah kita cari semuanya, itu kita tambahkan hasilnya, yaitu 0,002 ditambah 0,241 ditambah 0,208 ditambah 0,003 ditambah 0,265 ditambah 0,229. Hasilnya itu 0,948. Jadi hasil dari C kuadrat yaitu 0,948. Selanjutnya nilai C square ditransformasikan ke koefisien kontingensi dengan rumus berikut. Koefisien kontingensi sama dengan nilai akar dari nilai C square dibagi dengan nilai C square ditambah jumlah pengamatan. Oke, karena kita sudah mengetahui nilai C square tadi yaitu 0,948, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu 0,948 dibagi dengan akar 0,948 dibagi dengan 0,948 ditambah 42. Kenapa 42? Karena jumlah total pengamatannya di tabel atas itu 42. Jadi kita bisa dapatkan hasil yaitu nilai koefisien kontingensinya yaitu 0,148. Selanjutnya itu kita mengambil kesimpulan menggunakan DK atau derajat kebebasan. Kita menggunakan DK atau derajat kebebasan untuk mencari nilai C square tabel karena nilai ini penting untuk menentukan apakah hasil uji kita signifikan atau tidak. Nah, jadi DK sama dengan itu 2 dikurang 1 dikalikan dengan 3 kurang 1. Nah, mengapa di situ 2 kurang 1? Karena 2 adalah jumlah baris dikurang 1 dan 3 adalah jumlah kolom dikurang 1. Nah, hasilnya itu 2 kurang 1 dikalikan 3 kurang 1 sama dengan 2. Karena rumus dari DK adalah jumlah baris dikurang 1 dikalikan dengan jumlah kolom kurang 1.
sehingga nilai chi-square tabel untuk dk atau derajat kebebasan yaitu 2 pada taraf signifikan 0,05 adalah 5,99. Dengan demikian nilai koefisien kontingensi hitung sama dengan 0,148 lebih kecil dari nilai chi-square tabel yang yaitu 5,99, maka H0 diterima. Artinya bahwa tidak terdapat korelasi positif antara pendidikan dengan pekerjaan. Selanjutnya ada korelasi berganda. Korelasi ini dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Analisis korelasi ganda berfungsi untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel dependen atau bebas yaitu X atau lebih secara bersama-sama atau simultan dengan variabel dependen atau terikat yaitu Y. Selanjutnya rumus untuk mencari korelasi berganda yaitu Rx1x2y sama dengan akar pangkat 2 dari R kuadrat X1y ditambah dengan R kuadrat X2y kurang 2 dikali R X1y dikali R X2y dikali R X1 X2 per 1 min R kuadrat X1 X2. Keterangannya Rx1x2y yaitu korelasi ganda antara X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan Y. Rx1y yaitu korelasi produk momen antara X1 dengan Y. Rx2y yaitu korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Rx1x2 yaitu korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Selanjutnya yaitu signifikan korelasi berganda. Untuk mengetahui signifikan korelasi ganda X1 dan X2 terhadap Y dapat dicari dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Rumus mencari F hitung adalah sebagai berikut. F hitung sama dengan R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1. Dengan keterangannya R itu adalah nilai koefisien korelasi ganda, K-nya itu jumlah variabel bebas atau independen, N-nya itu jumlah sampel. Dengan signifikan pengujiannya yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel maka signifikan. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka tidak signifikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mencari uji korelasi ganda secara manual. Yang pertama yaitu buatlah hipotesis H1 dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kedua yaitu buatlah hipotesis H1 dan H0 dalam bentuk statistik. Yang ketiga yaitu buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. Yang keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong ke dalam masing-masing korelasi produk momen atau R dengan rumus R sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali dengan sigma Y per akar pangkat 2 dari N dikali dengan sigma X1 kuadrat dikurang dengan sigma X1 pangkat 2 dikali dengan N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y pangkat 2. Yang kelima, selanjutnya hasil dari masing-masing korelasi produk momen kemudian hitung korelasi ganda atau R, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang keenam, menguji signifikan dengan membandingkan nilai antara F hitung dengan F tabel. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, dari hasil perhitungan buatlah kesimpulannya.
Selanjutnya ada contoh soal korelasi berganda. Dilakukan penelitian ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar statistika mahasiswa semester 4. Langkah pertamanya yaitu menentukan H0 dan H1 dalam bentuk kalimat. H0-nya itu tidak terdapat hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar statistika mahasiswa semester 4. H1-nya itu terdapat hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar statistika mahasiswa semester 4. Langkah keduanya itu menentukan H0 dan H1 dalam bentuk statistik. H0-nya itu R sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan. H1 R tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random dengan tingkat signifikan 5%. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang hasil tingkat percaya diri X1, motivasi belajar X2, dan prestasi belajar Y. Langkah ketiganya yaitu kita membuat tabel penolong dari data penelitian, yaitu dari X1 sampai dengan Y, dan dapat diperoleh tabel penolongnya itu dari X1 kuadrat sampai X1 X2. Cara mencari X1 kuadrat itu dari X1 kita pangkatkan 2, yaitu 5 dikali 5 hasilnya 25. Ditulis seterusnya sampai 10 responden, kemudian dihitung jumlahnya pada masing-masing X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y2 kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1 X2. Langkah keempatnya itu mencari masing-masing nilai korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat, ini rumus untuk mencari nilai korelasi produk momen. Selanjutnya, kita mencari nilai koefisien korelasi produk momen. Pertama yaitu Rx1Y dengan rumus Rx1Y sama dengan N kali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali dengan sigma Y per akar pangkat 2 dari N kali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 pangkat 2 dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y pangkat 2. Bisa dilihat N-nya itu 10, X1Y-nya itu 249, X1-nya itu 33, dan Y-nya itu 70. Per akar pangkat 2 dari N-nya itu 10, X1 kuadratnya itu 127, X1-nya itu 33, Y kuadratnya itu 510, dan Y-nya itu 70. Angka-angka ini bisa dilihat dari tabel penolong yang kita buat tadi dan dijumlahkan sehingga didapat hasil 180 per 190,263. Jadi Rx1Y-nya itu 0,94659. Selanjutnya kita cari Rx2Y-nya dengan rumus N kali dengan sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali dengan sigma Y per akar pangkat 2 dari N dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 pangkat 2 dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y pangkat 2. N-nya itu 10, X2Y-nya itu 300, X2-nya itu 40, dan Y-nya itu 70 per akar pangkat 2 dari N-nya itu 10, X2 pangkat 2 itu 184, X2-nya itu 40, Y kuadratnya itu 510, dan Y-nya itu 70. Kemudian dihitung secara manual didapat dari 200 per 219,089. Hasilnya yaitu Rx2Y sama dengan 0,912871. Untuk cara selanjutnya sama kayak tadi,
Rx1 X2-nya sama dengan N-nya itu 10, X1 X2-nya itu 152, X1-nya itu 33, dan X2-nya itu 40 per akar pangkat 2 dari N-nya itu 10, X1 kuadrat itu 127, X1-nya itu 33, dan N-nya itu 10, X2 pangkat 2 itu 184, dan X2-nya itu 40. Dihitung, kemudian didapat hasil dari Rx1 X2-nya sama dengan 0,95959. Selanjutnya langkah kelimanya yaitu mencari nilai korelasi ganda dari produk momen. Tadi setelah dihitung didapat bahwa Rx1Y-nya itu 0,946, Rx2Y-nya itu 0,913, Rx1X2-nya itu 0,961. Dari hasil koefisien produk momen ini, dihitung koefisien korelasi gandanya sebagai berikut. Rx1X2Y sama dengan akar pangkat 2 dari Rx1Y kuadrat ditambah dengan Rx2Y kuadrat dikurang dengan 2 dikali dengan Rx1Y dikali dengan Rx2Y dikali dengan Rx1X2. Rx1X2Y sama dengan akar pangkat 2 dari 0,946 dikuadratkan, kemudian dihitung secara manual dan didapatkan akar pangkat dari 0,069 per 0,076. Kemudian didapat nilai koefisien korelasi gandanya sebesar Rx1X2Y sama dengan 0,9079 dibulatkan menjadi 0,908. Tingkat hubungannya secara simultan adalah sangat kuat, mendekati +1, dan arah korelasinya secara positif. Artinya, saat variabel independen X naik, maka variabel dependen Y akan ikut naik. Nah, bisa dilihat pada tabel titik persentase distribusi F-nya itu untuk probabilitas 0,05. Dan untuk DF untuk pembilangan satunya itu tadi 2, dan DF untuk penyebut N2-nya itu 7. Maka didapat hasil yaitu 4,74. Selanjutnya membandingkan nilai F hitung dan F tabel yang didapat. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel maka signifikan. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka tidak signifikan. F hitungnya itu tadi 16,4892 dan F tabelnya yaitu 4,74. Maka didapat hasil F hitung lebih besar daripada F tabel. Artinya data tersebut adalah signifikan. Untuk mencari R tabel DF sama dengan N min K min 1. Keterangan DF sama dengan N min K min 1. Keterangannya DF-nya itu 5% atau 0,05. N-nya itu jumlahnya, K-nya itu jumlah variabel independennya. DF sama dengan 10 min 2 min 1 sama dengan 7. Langkah ke-6-nya yaitu mencari nilai F hitung dan membandingkannya dengan F tabel. F hitung sama dengan R kuadrat per K per 1 min R kuadrat per N min K min 1. Di mana K-nya itu jumlah variabel independen. Di contoh soal yaitu ada 2. Kemudian dihitung seperti ini secara manual. Didapatkan F hitung sebesar 16,4892. Selanjutnya yaitu mencari F tabel. DF N1 sama dengan K min 1. K-nya itu jumlah semua variabelnya, yaitu ada 3, jadi 3 min 1 sama dengan 2. Jadi DF N1-nya itu sama dengan 2. DF N2 sama dengan N min K. N-nya itu jumlah responden. Jumlah respondennya itu tadi ada 10, K-nya itu 3, jadi 10 kurang 3 sama dengan DF N2-nya sama dengan 7. F tabel dicari pada probabilitas 5%. A sama dengan 0,05. DF N1-nya sama dengan 2, DF N2-nya sama dengan 7. Didapatkan nilai F tabel sebesar 4,74. Bisa dilihat pada tabel sebelah. Langkah ke-7 yaitu kesimpulan. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, sama dengan 0,908 lebih besar dari 0,664 dan F hitung lebih besar dari F tabel sama dengan 16,4892 lebih besar dari 4,74. Maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, ada hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar statistika mahasiswa semester 4. Materi selanjutnya yaitu kita masuk ke korelasi partial. Korelasi partial ini adalah teknik
yang digunakan untuk menghitung kecenderungan hubungan antara dua variabel yang dikontrol oleh variabel lain. Misalnya, penelitian ingin mengetahui korelasi antara variabel tinggi badan dengan variabel berat badan yang dikontrol oleh variabel umur. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus dari korelasi parsial, yaitu R sub XY titik Z sama dengan R sub XY dikurangi R sub XZ kali R sub YZ dibagi dengan akar dari 1 dikurangi R sub XZ kuadrat dikali 1 dikurangi R sub YZ kuadrat. Selanjutnya di sini ada keterangan dari rumus yang sudah kita bacakan. Nah, yang pertama yaitu RXY titik Z, yaitu koefisien korelasi parsial antara variabel X dan Y dikontrol oleh Z. Selanjutnya ada RXY, yaitu koefisien korelasi variabel X dan Y. Selanjutnya yaitu ada RXZ, yaitu koefisien korelasi variabel X dan Z. Yang terakhir ada RYZ, yaitu koefisien korelasi variabel Y dan Z. Berikutnya kita masuk ke uji signifikasi korelasi parsial. Nah, uji signifikasi korelasi parsial ini dilakukan menggunakan uji T. Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel pada taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel pada taraf signifikansi yang ditetapkan, berarti hubungan variabel X dan Y adalah signifikan, maka hipotesis nihilnya ditolak. Jika demikian, maka korelasi antara variabel X dan Y tidak dipengaruhi oleh variabel Z. Berikutnya yaitu ada rumus dari signifikasi parsial, yaitu T sama dengan R sub XY titik Z dibagi dengan akar dari 1 dikurangi R sub XY titik Z kuadrat per N dikurang 3. Setelah itu ada keterangan dari rumus yang tadi sudah kita bacakan. Keterangan yang pertama yaitu T sama dengan nilai T untuk uji signifikasi. Setelah itu ada RXYZ, yaitu koefisien korelasi parsial variabel X, Y, dan Z. Dan yang terakhir yaitu ada N, yaitu banyaknya kasus. Selanjutnya di sini telah disajikan contoh soal dari korelasi parsial. Berikut ini contoh penerapan analisis korelasi parsial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel tinggi badan atau X dengan variabel berat badan atau Y yang dikontrol oleh umur atau Z. Analisis diawali dengan menghitung interkorelasi semua variabel. Dilanjutkan dengan menganalisis korelasi parsial menggunakan rumus. Hasil analisis interkorelasi antar variabel disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung korelasi parsial variabel tinggi badan atau X dan berat badan atau Y yang dikontrol oleh variabel Z. Nah, di sini sudah tertulis, yaitu ada R sub XY titik Z sama dengan 0,78 dikurang 0,52 kali 0,54 dibagi dengan akar dari 1 dikurang 0,52 kuadrat dikali 1 dikurangi 0,54 kuadrat dan hasilnya yaitu 0,69. Nah, interpretasi hasil analisis T hitung yaitu 3,9305 lebih besar daripada T tabel 1%, yaitu 2,898. Berarti korelasi antara variabel tinggi badan atau X dengan variabel berat badan atau Y adalah signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan bahwa korelasi antara variabel tinggi badan dengan variabel berat badan dipengaruhi oleh variabel umur ditolak. Dengan demikian, korelasi antara variabel tinggi badan dengan berat badan adalah signifikan dan tidak disebabkan oleh bertambahnya umur. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi analisis korelasi. Semoga materi ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.